Pada tahun 1957, di mana tahun itu menjadi perhatian luas setelah pihak berwenang menemukan bahwa ada seorang pembunuh berantai yang telah menggali mayat dari kuburan lokal, lalu membuat semacam kenang-kenangan dari tulang dan kulit pada mayat yang dia kumpulkan. Bahkan kasus yang sampai mengebohkan pada tahun itu membuat semua warga sekitar menjadi ketakutan untuk keluar rumah. Nah, lebih parahnya lagi, si pembunuh ini juga menggunakan semacam alat pemotong kayu yang dia gunakan untuk mengeksekusi para korbannya. Dia juga menguliti semua kulit mereka dan dijadikan sebuah topeng berlapis kulit manusia untuk menutupi identitasnya saat dia melakukan pembunuhnya. Kasus yang bakal gue ceritakan pada kali ini juga banyak para sutradara yang mendapatkan inspirasi untuk membuat film ini, guys. Yang mana salah satunya film yang sempat dirilis ialah berjudul Ed Gein tahun 2000. Dalam kasus ini mungkin kita bertanya siapakah pelaku di balik kekejaman pembunuhan ini dan apa motif di balik pembunuhan yang dilakukan pada korban-korbannya. Orang yang bernama Edward Theodore Gein lahir di La Crosse, Wisconsin pada tanggal 27 Agustus di tahun 1906. Selain itu, dia ini juga merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Henry. Sementara yang lainnya, ibunya juga dikenal sebagai orang yang sangat religius dan sering berkhotbah kepada putra-putranya tentang amoralitas bawaan dunia kejahatan minuman-minuman keras. Ibunya juga sangat percaya dan mengatakan kepada mereka bahwa semua wanita di dunia ini pada dasarnya suka berganti-ganti pasangan, dan wanita semacam itu merupakan kelakuan para iblis. Jadi ibunya ini mengingatkan mereka jangan sampai bertemu dengan hal-hal yang menyesatkan mereka. Saking religiusnya, ibunya juga menyediakan waktu setiap sore untuk membacakan Alkitab kepada mereka. Biasanya memilih ayat-ayat dari Perjanjian Lama dan Kitab Wahyu tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan di akhirat. Melihat sosok dari ibunya yang sangat religius, Gein ini secara tidak langsung mengidolakan ibunya dan terobsesi dengan khotbah yang sering ibunya katakan. Walaupun demikian, ibu mereka ini ternyata juga sangat membenci ayah mereka. Yang mana ayah mereka ini adalah seorang pecandu alkohol yang tidak mampu mempertahankan pekerjaannya dan juga menafkahi mereka. Ayah mereka ini juga pernah bekerja di berbagai waktu sebagai tukang kayu, penyamak kulit, dan penjual asuransi. Selama berada di La Crosse, ayah Gein ini memiliki toko kelontong lokal yang ada di sana. Tetapi kemudian, ayah mereka tiba-tiba menjual bisnis toko kelontong itu dan meninggalkan kota tersebut, lalu pindah bersama keluarganya untuk hidup terisolasi di sebuah pertanian seluas 63 hektar di kota Plainfield, Wisconsin, yang menjadi tempat tinggal tetap bagi mereka. Sedangkan ibunya ini memanfaatkan isolasi pertanian itu untuk putranya supaya tidak bergaul dengan orang luar yang dapat mempengaruhi putra-putranya. Lalu Gein ini memutuskan untuk meninggalkan peternakan itu hanya untuk bersekolah. Nah, di luar sekolah, ia menghabiskan sebagian besar waktunya mengerjakan tugas-tugas di peternakan. Nah, di sisi lain, Gein ini juga merupakan anak yang sangat pemalu, dan teman-teman sekelas serta guru-gurunya bahkan menyebutnya sebagai orang yang memiliki perilaku yang aneh. Yang mana perilaku anehnya ini, dia tiba-tiba tertawa secara tidak menentu, yang seolah-olah ia menertawakan leluconnya sendiri.
Dan hal yang lebih buruknya lagi, ibunya menghukumnya setiap kali ia mencoba berteman di luar rumah mereka. Meskipun perkembangan sosialnya buruk, Gen ini cukup berprestasi di sekolahnya, terutama dalam hal membaca. Pada tanggal 1 April di tahun 1940, ayah Gen ini meninggoy karena gagal jantung pada usia 66 tahun. Sementara Gen dan saudaranya mulai melakukan pekerjaan sambilan di sekitar kota untuk membantu menutupi biaya hidup mereka. Kedua bersaudara itu umumnya dianggap dapat diandalkan dan jujur oleh masyarakat yang ada di sana. Meskipun keduanya bekerja sebagai tukang kayu, Gen juga sering mengasuh anak tetangga yang ada di sekitar rumah mereka. Dia juga tampak begitu senang mengasuh anak-anak dan tampaknya lebih mudah bergaul dengan anak-anak daripada orang dewasa. Sedangkan saudaranya ini mulai berkencan dengan seorang ibu 2 anak yang sudah bercerai dan memiliki rencana untuk tinggal bersamanya. Namun pada kali ini, Gen merasa khawatir tentang keterikatan saudaranya dengan ibu mereka, di mana kakaknya ini sering berbicara buruk terhadap ibunya di depan Gen. Lalu dengan hal itulah, dia merasa kaget setelah melihat saudaranya itu yang berkata buruk di depan ibunya. Dan secara tidak langsung Gen ini mulai merasa sakit hati kepada kakaknya. Pada tanggal 16 Mei di tahun 1944, insiden kembali dikagetkan. Sebagian properti tiba-tiba terbakar hingga tidak menyisakan apapun. Sebelum properti terbakar, Gen ini dikabarkan dia sedang membakar semua tumbuhan rawa-rawa di sekeliling properti tersebut. Tiba-tiba api menjadi tidak terkendali, lalu menarik perhatian pemadam kebakaran setempat setelah kebakaran itu. Nah, di saat api telah dipadamkan, petugas pemadam kebakaran pergi menemui Gen untuk melaporkan saudaranya ini yang tiba-tiba telah menghilang. Dengan bermodal lentera dan senter, regu pencari kemudian memutuskan untuk mencari Henry yang berusia 43 tahun itu. Tak lama dalam pencarian itu, tim regu menemukan mayatnya ditemukan tergeletak di sana. Namun rupanya dia telah meninggoy beberapa lama. Dan tampaknya penyebab kematiannya adalah gagal jantung karena dia tidak terbakar atau terluka dengan cara lainnya yang ditemukan di sana. Namun yang anehnya, pada tubuhnya ini ditemukan bekas memar yang ada di kepalanya. Lalu pihak polisi mulai berpikir ini bisa kemungkinan adanya tindakan kejahatan. Begitupun sebaliknya, tim forensik pemeriksa mayat juga mencantumkan kejadian tersebut sebagai penyebab kematiannya. Dan pihak berwenang menerima teori kecelakaan itu, tetapi tidak ada penyelidikan resmi yang dilakukan dan otopsi mayat ini juga tidak dilakukan. Namun tidak berhenti begitu saja di saat penemuan mayat ini, guys. Para detektif juga terus menindaklanjuti dan mempelajari kasus tersebut. Karena mereka berpikir mungkin bisa jadi kematian Henry ini adalah tanda tanya besar yang menjadi teka-teki bagi para detektif. Apakah dia dibunuh atau tidak? Dengan meninggalnya Henry, Gen dan ibunya kini hanya tinggal berdua. Nah, sedangkan ibunya mulai menderita penyakit stroke yang melumpuhkan dirinya tak lama setelah kematian putranya. Dengan hal tersebut, Gen mulai merawat ibunya. Tak lama kemudian, ibunya ini mengalami stroke yang semakin parah dan kesehatannya mulai memburuk dengan cepat. Dengan penyakit yang dia alami, lalu ibunya meninggoy pada tanggal 29 Desember di tahun 1945 pada usia 67 tahun. Gen yang pada waktu itu mulai merasa sangat terpukul oleh kematian ibunya. Dia juga merasa sangat sedih di mana dia telah kehilangan satu-satunya teman dan satu cinta sejatinya di dalam hidupnya. Dan pada saat itu juga, dia benar-benar merasakan kesendirian di dunia ini. Singkat cerita, Gen ini mulai mempertahankan pertanian dan memperoleh uang dari pekerjaan sampingan lainnya. Dia juga menutup rapat kamar-kamar yang digunakan oleh ibunya, termasuk ruang tamu di lantai atas, lantai bawah, dan membiarkannya tidak tersentuh oleh siapapun terkecuali dirinya. Sementara bagian rumah lainnya menjadi semakin kumuh, hanya saja kamar ibunya ini tetap dia jaga bersih. Sekitar waktu ini dia mulai tertarik membaca majalah-majalah dan cerita-cerita petualangan, khususnya yang melibatkan kanibal atau kekejaman Nazi, tentang Ilse Koch yang memilih tahanan bertato untuk dibunuh, guna membuat kap lampu dan barang-barang lainnya dari kulit mereka. Dari membaca cerita-cerita itulah dia mulai terinspirasi ingin melakukannya pada suatu hari.
Setelah itu gen ini mulai menerima subsidi pertanian dari pemerintah federal mulai tahun 1951. Namun selain itu, dia ini kadang-kadang bekerja untuk kru jalan kota setempat dan kru perontok tanaman di daerah Plainfield antara tahun 1946 dan tahun 1956. Ia juga menjual sebidang tanah seluas 32 hektar milik saudaranya. Pada pagi hari di tanggal 16 November di tahun 1957, pemilik toko perkakas Plainfield yang berusia 58 tahun bernama Bernice Warden kemudian dikabarkan telah menghilang. Bahkan truk milik toko perkakas itu terlihat keluar dari belakang gedung sekitar pukul 9.30 pagi. Toko perkakas itu hanya dikunjungi sedikit pelanggan sepanjang hari, yang mana beberapa penduduk daerah percaya bahwa hal ini terjadi karena musim berburu rusa. Sementara putra Warden yang bernama Frank Warden lalu memasuki toko sekitar pukul 5 sore dan menemukan mesin kasir yang sudah terbuka dan ceceran bercak merah juga ditemukan di lantai toko. Frank Warden kemudian mengatakan kepada penyidik bahwa pada malam sebelum ibunya menghilang, orang yang bernama Gen ini berada di toko tersebut dan diperkirakan akan kembali keesokan paginya untuk mengambil 1 galon anti beku. Bahkan slip penjualan anti beku tanda terima terakhir yang ditulis Warden pada pagi hari ketika ibunya menghilang juga ditemukan di sana. Tak lama setelah itu, pada malam hari Gen ini lalu ditangkap di sebuah toko kelontong di West Plainfield oleh polisi. Yang mana penangkapan itu, polisi juga tengah melakukan penggeledahan di pertanian Gen. Seorang deputi sheriff menemukan tubuh Warden yang dipenggal di sebuah gudang di tanah milik Gen, yang digantung terbalik dengan kedua kakinya, dengan palang di pergelangan kakinya dan tali di pergelangan tangannya. Bahkan hal yang lebih mengerikan lagi, tubuhnya sudah tampak seperti daging rusa yang sudah dikuliti. Di tubuhnya polisi juga menemukan bahwa ada bekas tembakan dan juga bekas sayatan yang menunjukkan bahwa dia sudah dimutilasi. Saat penggeledahan rumah tersebut, pihak berwenang menemukan beberapa hal yang sangat mengerikan, yaitu berupa tulang manusia utuh dan fragmennya, tempat sampah yang terbuat dari kulit manusia menutupi beberapa kursi, dan beberapa tengkorak di tiang tempat tidurnya. Ada juga tengkorak perempuan yang ditemukan ada beberapa bagian atas yang sudah digergaji. Selanjutnya, ada mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, korset yang terbuat dari tubuh wanita yang sudah dikuliti dari bahu hingga pinggangnya. Ada lagi sebuah legging yang terbuat dari kulit kaki manusia, dan topeng yang terbuat dari kulit kepala wanita. Selain itu juga ada masker wajah yang ditemukan di sana dari kulit orang yang diidentifikasi bernama Mary Hogan. Juga telah dikabarkan menghilang pada sebelumnya yang ditemukan di dalam kantong kertas pada saat penggeledahan. Bahkan tengkorak Mary Hogan juga ditemukan di dalam sebuah kotak yang ada di rumah tersebut. Dan seluruh kepala Bernice Warden juga ditemukan di dalam karung goni, beserta dengan jantung Bernice Warden juga ditemukan di dalam kantong plastik di depan kompor milik Gen. Lalu ada 9 vulva dalam kotak sepatu yang mana gaun seorang gadis muda dan vulva 2 wanita yang diperkirakan berusia sekitar 15 tahun. Dan ada lagi sabuk yang terbuat dari puting susu wanita beserta 4 hidung manusia. Dalam penemuan karya Gen ini bukan hanya ditemukan sebagian itu saja. Polisi bahkan sempat dibuat kebingungan dengan saking banyaknya kulit manusia yang dijadikan karya seni oleh Gen ini. Dan ada lagi sepasang bibir manusia pada tali serut penutup jendela, lalu kap lampu yang terbuat dari kulit manusia, dan yang terakhir ditemukan ada kuku jari milik seorang wanita yang ada di sana. Penemuan-penemuan ini kemudian difoto lalu dibawa ke laboratorium negara dan kemudian dibuang karena sudah membusuk. Ketika ditanyai polisi, Gen ini mengatakan kepada penyidik bahwa antara tahun 1947 dan tahun 1952 ia telah melakukan sebanyak 40 kunjungan malam ke 3 kuburan lokal untuk menggali mayat-mayat yang baru dikubur saat ia dalam keadaan linglung. Pada sekitar 30 dari kunjungan tersebut, ia mengatakan bahwa ia tiba-tiba sadar dari linglung saat berada di kuburan, lalu meninggalkan kuburan dengan baik dan kembali ke rumah dengan kesadaran yang pulih. Pertanyaannya, apakah dia sudah termasuk orang yang mengidap penyakit skizofrenia? Atau mungkin dia secara perlahan sudah mengalami gangguan kejiwaan. Nah, pada kesempatan lain, ia menggali sebuah kuburan wanita yang baru dikubur di sana
Yang ia pikirkan pada saat itu mungkin wanita ini sangat mirip dengan ibunya, sehingga ia membawa mayat-mayat itu pulang lalu mencabik kulit mereka untuk membuat kulit tersebut tampak seperti ibunya. Pada sisi lain, Gen ini juga mengaku telah mencuri dari 9 kuburan dan membawa penyidik ke lokasi tempat dia melancarkan aksinya. Sementara tim forensik dari Laboratorium Negara juga berpartisipasi dalam pembukaan 3 kuburan uji yang diidentifikasi oleh Gen. Di sana mereka menemukan peti matoy yang sudah Gen curi pada kuburan korbannya. Lalu kuburan uji tersebut kemudian digali. Sedangkan pihak berwenang ini tidak yakin apakah Gen yang kurus kering itu mampu menggali kuburan sendirian selama 1 malam. Akan tetapi, mereka ditemukan seperti yang dijelaskan oleh Gen. 1 peti matoy kosong beserta peti matoy lain yang berisi linggis milik Gen. Dan peti matoy terakhir yang terlihat sebagian besar tubuh manusia yang telah hilang. Namun anehnya Gen ini juga telah mengembalikan cincin berharga pada mayatnya dan beberapa bagian berharga yang dipakai pada mayat-mayat tersebut. Tak lama setelah kematian ibunya, Gen ini mulai membuat kostum berbentuk wanita dari kulit manusia. Maksud dari tujuan dia membuat kostum ini ialah seolah-olah dia bisa menjadi ibunya, lalu mengenakan kostum kulit itu kepada tubuhnya. Selama interogasi dari tim forensik Laboratorium Negara, Gen ini juga mengakui telah menembak Mary Hogan yang berusia 51 tahun. Ialah seorang pemilik kedai minuman yang hilang sejak tanggal 8 Desember di tahun 1954, yang kepalanya ditemukan di rumahnya, tetapi dia lupa dengan ingatannya tentang bagaimana dia melakukan pembunuhan itu. Pada sisi lain ada seorang pemuda yang berusia 16 tahun yang orang tuanya adalah teman-teman dari Gen yang sering menonton pertandingan bisbol dan film bersamanya. Juga melaporkan bahwa Gen ini menyimpan kepala-kepala manusia yang ada di rumahnya. Pemuda ini juga sempat bertanya tentang kepala-kepala manusia itu kepada Gen. Lalu Gen dengan santainya menjawab bahwa kepala itu adalah sebuah karya seni yang akan dia kirimkan kepada sepupunya yang bertugas di Filipina selama Perang Dunia Kedua. Setelah diselidiki oleh polisi, semua bukti sudah dipastikan sebagai kulit wajah manusia yang dikupas dengan hati-hati dari mayat tersebut dan digunakan oleh Gen sebagai topeng untuk dia menutupi identitasnya pada saat dia melakukan tindakan kejahatan. Selain pembunuhan terhadap Hogan dan Warden, Gen juga dianggap sebagai tersangka dalam beberapa kasus lain yang belum terpecahkan di Wisconsin. Dan pada bulan November di tahun 1957, pihak berwenang menghadapkan Gen dengan daftar kasus orang hilang yang terjadi di antara kematian ibunya dan Warden. Lalu kecurigaan mereka semakin kuat setelah ditemukan jasad Hogan. Namun tes detektor kebohongan tampaknya membebaskan Gen dari pembunuhan yang lainnya. Dan psikiaternya menyimpulkan bahwa kekerasannya hanya ditujukan kepada wanita yang secara fisik mirip ibunya. Mengenai beberapa orang yang dikabarkan hilang yang diselidiki oleh polisi, ialah orang yang bernama Georgia Jane Weckler yang berusia 8 tahun dan dikabarkan telah menghilang di dekat rumah pertanian Gen sekitar pukul 3 siang pada tanggal 1 Mei di tahun 1947. Selanjutnya orang yang bernama Evelyn Grace Hartley berusia 15 tahun yang dikabarkan hilang saat sedang menjaga seorang gadis yang masih kecil yang berusia 20 bulan di rumah pada malam hari di tanggal 24 Oktober di tahun 1953 di LA Cross. Selanjutnya orang yang bernama Victor Harold Travis berusia 43 tahun juga dikabarkan menghilang setelah pergi berburu rusa bersama kenalannya yang berusia 43 tahun di dekat pertanian Gen pada tanggal 1 November di tahun 1952. Selain itu, Gen ini juga dikaitkan dengan hilangnya orang yang bernama James Walsh yang berusia 32 tahun, juga merupakan tetangganya pada bulan Juni di tahun 1954. Pada tanggal 21 November di tahun 1957, Gen didakwa atas satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama di pengadilan daerah, di mana ia mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Namun selain itu, dia juga didiagnosis menderita skizofrenia dan dinyatakan tidak kompeten secara mental, sehingga tidak layak untuk diadili. Lalu ia dikirim ke rumah sakit pusat untuk orang gila kriminal dengan fasilitas keamanan maksimum yang ada di penjara. Pada tahun 1968, dokter menentukan bahwa Gen ini secara mental mampu berunding dengan penasihat hukum
dan berpartisipasi dalam pembelaannya. Lalu sidang dimulai pada tanggal 7 November di tahun 1968 dan berlangsung selama 1 minggu. Seorang psikiater bersaksi bahwa Gen ini telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apakah pembunuhan Warden disengaja atau tidak. Gen bahkan telah mengatakan kepadanya bahwa ketika dia memeriksa Senpi di toko Warden, senjata itu melepaskan tembakan dan membunuh Warden. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengarahkan senapan ke Warden dan tidak ingat apapun yang terjadi pada pagi itu. Tak lama kemudian, Gen ini dinyatakan bersalah pada tanggal 14 November di tahun yang sama. Lalu sidang kedua dilanjutkan untuk membahas kewarasan Gen setelah kesaksian oleh dokter untuk penuntut dan pembela. Pihak rumah sakit juga memutuskan Gen ini tidak bersalah karena alasan kegilaan dan memerintahkannya untuk dirawat di rumah sakit pusat untuk orang gila kriminal. Lalu Gen kemudian menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa dengan pengawasan penuh. Namun seiring berjalannya waktu, Gen ini dikabarkan meninggoy akibat kanker paru-paru pada tanggal 26 Juli di tahun 1984 pada usia 77 tahun. Gen juga dimakamkan di antara orang tuanya dan saudara laki-lakinya di pemakaman tersebut.